Tahukah kamu bahwa Abraham Maslow merupakan orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi, yang dimana kekuatan pertama merupakan psikoanalisis dan kekuatan kedua merupakan behaviorisme. Holisme, menolak riset binatang, manusia bukan setan, potensi kreativitas, dan kesehatan psikologik. Apa ya itu? Ternyata pada pandangan holisme ini, pada kepribadian itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ialah kepribadian normal yang ditandai oleh unitas, integrasi, konsistensi, dan koherensi. Organisasi itu merupakan keadaan normal dan disorganisasi merupakan patologik. Selanjutnya ialah organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Keseluruhan berfungsi menurut hukum-hukum yang tidak terdapat dalam bagian-bagian. Yang ketiga ialah pengaruh lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Potensi organisme jika bisa terkuak di lingkungan yang tepat akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan integral. Yang selanjutnya ialah memiliki satu drive yang berkuasa, yakni aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu orang berjuang tanpa henti untuk merealisasi potensi inherent yang dimilikinya pada ranah manapun yang terbuka baginya. Dan yang terakhir ialah peneliti yang komprehensif terhadap satu orang lebih berguna dibandingkan penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi psikologis yang disolid. Riset binatang. Psikologi humanistik menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Riset binatang memandang manusia itu sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti ide, nilai, keberanian, cinta, serta puisi, musik, ilmu, dan juga hasil kerja berpikir lainnya. Menurut Maslow, behaviorisme ini secara filosofis berpandangan dehumanisasi. Tensi kreativitas. Kreativitas merupakan ciri universal manusia sejak dilahirkan. Juga kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat maupun kemampuan khusus. Sayangnya orang-orang justru kehilangan kreativitas karena budaya maupun pendidikan formal, yang dimana hal ini memasung kreativitas dengan menuntut keseragaman berpikir kepada semua siswanya. Hanya sedikit orang yang kemudian menemukan kembali potensi kreatif yang segar, naif, dan juga langsung dalam memandang segala sesuatu. Manusia bukan setan. Iya, manusia pada dasarnya itu baik dan juga bukan setan. Menurut Maslow, manusia memiliki struktur psikologik yang analog dengan struktur fisik. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik, atau paling tidak sesuatu yang netral. Hal ini bukanlah setan. Pandangan Maslow ini menjadi pembaruan terhadap pakar yang menganggap kebutuhan dan tendensi manusia itu buruk atau antisosial. Misalnya apa yang disebut dosa warisan oleh ahli agama dan konsep id dari Freud. Kesehatan psikologik. Pendekatan humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan diri. Ilmu jiwa seharusnya memusatkan analisisnya kepada tema pokok kehidupan manusia, yakni aktualisasi diri. Maslow sendiri berpendapat psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang memajukan aktualisasi diri, dan yang buruk atau abnormal adalah sesuatu yang menggagalkan atau menghambat atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Hierarki kebutuhan. Kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Kebutuhan meta muncul belakangan dalam evolusi perkembangan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum, tetapi hanya manusia yang memiliki kebutuhan aktualisasi diri, mengetahui, dan memahami. Kepuasan pada kebutuhan yang lebih tinggi memerlukan kondisi eksternal sosial, ekonomi, politik yang lebih baik dibandingkan kepuasan pada tingkat yang lebih rendah. Kebutuhan yang semakin tinggi, semakin berkurang kaitannya dengan usaha mempertahankan kehidupan perolehan kepuasannya bisa ditunda semakin lama.
Kegagalan untuk memuaskan kebutuhan dasar mengakibatkan individu merasakan kekurangan sesuatu. Karena itu juga, kebutuhan dasar disebut kebutuhan defisit atau kebutuhan karena kekurangan, deficit need or deficiency need. Kebutuhan meta memberi sumbangan yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang, dalam bentuk kesehatan yang lebih baik, usia panjang, dan memperluas efisiensi biologis. Karena alasan-alasan itulah, kebutuhan meta disebut juga kebutuhan berkembang, atau kebutuhan growth need or being need. Kebutuhan yang lebih tinggi muncul belakangan dalam perkembangan individu. Aktualisasi diri mungkin baru akan muncul pada usia pertengahan. Kebutuhan dasar terdiri dari fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis harus dipuaskan oleh pemuas yang seharusnya. Misalnya, orang yang kehausan harus minum atau dia mati. Tetapi, ada juga kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan pemuas lain. Misalnya, orang minum atau merokok untuk menghilangkan rasa lapar. Lalu, kebutuhan keamanan sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perilaku kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Kalau pada masa dewasa, kebutuhan rasa aman mewujud dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap, tabungan dan asuransi, memperoleh jaminan masa depan. Lalu ada kebutuhan sosial. Maslow menolak pandangan Freud bahwa cinta adalah sublimasi dari insting seks. Menurutnya, cinta tidak sinonim dengan seks. Cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Lalu ada kebutuhan harga diri atau self-esteem. Kepuasan kebutuhan harga diri menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri, diri berharga, diri mampu, dan perasaan berguna dan penting di dunia. Sebaliknya, frustasi karena kebutuhan harga diri tak terpuaskan akan menimbulkan perasaan dan sikap inferior, canggung, lemah, fasib, tergantung, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow, penghargaan dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, atau self-fulfillment. Untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Mereka mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara alami dan tidak mau ditekan oleh budaya. Maslow mengemukakan manusia masih mempunyai satu kebutuhan, yakni kebutuhan neurotik yang bekerja terpisah dari tiga kebutuhan itu. Kebutuhan neurotik bersifat non-produktif, mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak memiliki nilai dalam kaitannya dengan perjuangan mencapai aktualisasi diri, gaya hidup reaktif, berperan sebagai kompensasi dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kebutuhan neurotik berbeda dengan kebutuhan hierarkis, karena kepuasan kebutuhan neurotik tidak membuat orang berkembang menjadi sehat. Mencapai aktualisasi diri. How? Sebelumnya, apa sih aktualisasi diri itu? Menurut Abraham Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang untuk mampu menjadi apa yang diinginkan sesuai potensi yang dimiliki. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan aktualisasi diri itu? Nah, cara untuk menerapkan aktualisasi diri itu kita dapat dengan melatih penerimaan diri, hidup secara spontan, nyaman dengan kesendirian, dan mensyukuri hal-hal kecil. Adapun contoh aktualisasi diri yaitu
mudah menemukan pemecahan suatu masalah, memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai kepuasan, tidak malu, dan tampil menjadi diri sendiri. Selanjutnya, pengembangan diri dan pengalaman puncak. Apa sih pengembangan diri dan pengalaman puncak itu? Nah, menurut Abraham Maslow, pengembangan diri adalah suatu usaha individu dalam memenuhi kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Dan pengalaman puncak ialah suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam psikologik dan fisiologik. Dalam pengembangan diri, ada 8 model tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar orang dapat mencapai aktualisasi diri melalui jalur pengembangan diri, yaitu alami sesuatu tanpa pamrih, keamanan versus resiko, biarkan self tegak, jujurlah, ikuti selera dirimu, gunakan kecerdasanmu, buat pengalaman puncak, dan temukan jati dirimu. Selanjutnya, Maslow menerima gambaran pengalaman puncak yang disusun oleh William James sebagai berikut. Yang pertama, ada ineffability, yaitu subjek sesudah mengalami pengalaman puncak segera mengatakan bahwa itu adalah ekspresi keajaiban yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, yang tidak dapat dijelaskan kepada orang lain. Selanjutnya ada neotic quality atau kualitas kebenaran intelektual, yaitu pengalaman puncak adalah pengalaman menemukan kebenaran dari hakikat intelektual. Selanjutnya ada transiency atau waktunya pendek, yaitu keadaan mistis tidak dapat bertahan lama. Dan yang terakhir ada passivity, yaitu orang yang mengalami pengalaman mistis merasa kemauan dirinya tergusur dan terkadang dia merasa terperangkap dan dikuasai oleh kekuatan yang sangat besar. Organisasi kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian atau personality syndrome. Sejumlah sifat-sifat yang berbeda, di antaranya yaitu tingkah laku, persepsi, pikiran yang terstruktur, terorganisir, dan saling berhubungan yang muncul secara bersamaan. Abraham Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting. Yang pertama yaitu sindrom harga diri atau self-esteem. Yang kedua yaitu sindrom keamanan atau security. Dan yang ketiga yaitu sindrom kecerdasan atau intelektual. Penelitian dilakukan dengan metode holistic analytic. Pendekatan analitik ini bertujuan untuk memahami peran unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Security syndrome atau sindrom keamanan. Pada level 1 disebut sebagai personality syndrome yang akan memuat security dan insecurity. Pada level 2 disebut sebagai subsyndrome yang akan memuat kekuatan dan kepatuhan. Pada level 3 disebut sebagai subsyndrome yang akan memuat curiga dan persamaan derajat. Pada level 4 disebut sebagai subsyndrome yang akan memuat warna kulit dan ciri terdalam pada manusia. Dan pada level 5 disebut sebagai subsyndrome yang menekankan perbedaan antar manusia dan menekankan persamaan antar manusia. Caranya gimana sih? Yuk cari tahu. Selanjutnya adalah materi aplikasi. Jadi aplikasi ini ada 3 poin. Yang pertama personal orientation inventory, yang kedua neurotik, dan yang ketiga psikoterapi. Untuk yang pertama adalah personal orientation inventory atau bisa disebut dengan SOSTRUM. Apa sih personal orientation inventory ini? Jadi, personal orientation inventory adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Menurut SOSTRUM, ketika Maslow mengisi personal orientation inventory, dengan jujur dia hanya mencapai skor berada dalam jalur menuju aktualisasi diri, yang tentunya tidak setinggi skor orang yang mencapai aktualisasi diri. Yang kedua ada neurotik.
Maslow tidak banyak tertarik dengan abnormalitas dan psikoterapi dan lebih banyak menganalisis orang yang normal bahkan supernormal. Jadi menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar, perkembangan sehat, bergerak menuju aktualisasi diri. Gagal dalam mengembangkan keinginan dasar itu akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal loh. Selanjutnya, penderita neurotik. Apa sih pengertian dari penderita neurotik? Jadi, penderita neurotik adalah orang yang terhalang atau menghalangi diri sendiri untuk memperoleh kepuasan kebutuhan dasar mereka sendiri. Contohnya, jika orang tidak mempunyai makanan dan tempat tinggal, mereka tidak akan mencapai perkembangan potensi psikologi sepenuhnya. Jika individu yang merasa terancam dan tidak aman banyak yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah. Yang ketiga dan yang terakhir ada psikoterapi. Walaupun Maslow bukan praktisi psikoterapi, dia berpendapat teorinya dapat diaplikasikan ke dalam psikoterapi. Menurutnya, kepuasan kebutuhan dasar hanya dapat terjadi melalui hubungan interpersonal. Karena itu, terapi harus bersifat interpersonal. Maslow sendiri menyadari bahwa terapi yang suportif dan hangat tidak dapat dipakai dengan klien tertentu. Misalnya mereka yang kronis, neurotik yang melibatkan ketidakkepercayaan dan kemarahan kepada orang lain. Pada kondisi semacam itu, Maslow yakin analisis memakai pendekatan Freud lebih berhasil.